Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada enggak di antara kalian yang tahu keutamaannya membaca surat Al-Qadar? Nah, mari kita baca beberapa hadis tentang keutamaan surat Al-Qadar dalam kitab Khazinatul Asrar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a surat al-qadri, barang siapa membaca surat al-qadar, surat inna anzalnahu ya sampai selesai, a'ta thawaba man shoma ramadan, maka ia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa ahya lailatal qadri, dan pahalanya orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini hadis pertama ya. Pahalanya orang yang membaca surat Al-Qadar diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kada fi Rahil Bayan, keterangan ini terdapat dalam kitab Rahil Bayan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat al-qadri, barang siapa membaca surat al-qadar mi'ata marrah, sebanyak berapa kali? 100 kali. Membaca surat al-qadar 100 kali, tentunya dari ayat 1 sampai selesai ya. Adkhalallahu ta'ala ismahul a'zam fi qalbihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam hatinya Asma A'zam, namanya Allah ya, asmanya Allah yang paling agung. Wa yad'u dalikal 'abd ma syaa tuqda hawaijuhu, kemudian hamba tadi yang membaca surah Al-Qadar berdoa apapun yang ia kehendaki maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajatnya. Wa man qara'a yaumal jum'ati, dan barang siapa membaca surah Al-Qadar pada hari Jumat alfa marratin, sebanyak 1000 kali, lam yamut, maka ia tidak akan wafat, tidak akan meninggal, hatta yara Muhammadan alaihi salatu wassalam fi manamih, sampai ia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya, yakni dalam mimpinya. Orang yang merutinkan membaca surah Al-Qadar pada hari Jumat sebanyak 1000 kali, dia tidak akan wafat sampai ia bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Jadi sebelum ia wafat, sekali atau 2 kali ya, ia akan bertemu Nabi Muhammad dalam mimpinya. Waruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, annahu qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata li ashabihi, kepada para sahabat-sahabatnya, aturiduna ayyaj'alallahu bainakum wa baina iblis radman, apakah kalian mau Allah menjadikan di antara kalian dan iblis radman, dinding pembatas, benteng pembatas, karadmi Ya'juj wa Ma'juj, seperti dinding pembatasnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih tahu kepada para sahabat agar diberikan benteng dari godaan iblis ya. Qalu, para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, ya tentu ya Rasulullah, pasti kami mau. Qala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iqra'u inna anzalnahu fi lailatul qadri, kalau kalian mau maka bacalah surat Al-Qadar ba'dal maghribi wa ba'da subhi thalathan, setelah maghrib dan setelah subuh, thalathan 3 kali. Jadi setelah maghrib membaca surah inna anzalna itu 3 kali, dan setelah subuh membaca lagi 3 kali. Nah, ya. Qabla an tanhadu min salatikum, tapi ini dibacanya sebelum kalian bangun dari sholatnya, artinya pas setelah sholat, pas sebelum kalian berdiri dari posisi duduk kalian. Nah ini ya. Tsumma qulu, kemudian ucapkanlah, ya Allah ya sahibal qudrah. Ucapan gini ya, ya Allah ya sahibal qudrah farrij anni hammi wa karbi,
Wahai Allah, Zat yang memiliki kekuasaan, bebaskanlah aku dari kesedihanku dan kesusahanku. Nah, ini diantara keutamaan surah Al-Qadar ya. Ketika dibaca ba'dal maghrib dan ba'da subuh masing-masing 3 kali, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dinding pembatas. Artinya tidak akan diganggu oleh iblis. Kada fi Durrin Nadim, keterangan ini terdapat dalam kitab Durrin Nadim. Wallahu a'lam bishawab.